Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih-Nya saya dapat menyelesaikan video saya ini dengan tepat waktu. Saya juga tidak lupa berterima kasih kepada Ibu Renita Saragi, SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video saya ini. Teman-teman dan ibu dosen, video saya ini saya buat untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik. Sebelum saya memulai video saya ini, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Hutagalung, NPM 21110046. Baiklah, demikian perkenalan saya. Saya akan memulai video saya dan memaparkan video saya ini, yang dimana materinya yaitu gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan kemampuan berbahasa pada anak. Perkembangan kemampuan berbahasa pada anak yaitu kemampuan berbahasa yang merupakan prasyarat untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Perkembangan kemampuan berbahasa pada anak dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan pemerolehan bahasa. Perkembangan pemerolehan bahasa dibagi menjadi satu, pemerolehan fonologis. Pemerolehan fonologis dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan berkesinambungan, yaitu bahwa pendekatan berkesinambungan ini di mana bunyi ocehan merupakan pelopor langsung dari tuturan. Yang kedua, pendekatan tak berkesinambungan, yaitu bahwa ocehan tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkembangan bicara selanjutnya. Yang kedua, pemerolehan morfologis. Pemerolehan morfologis terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, pembentukan kata jamak. Yang kedua, pembentukan diminuti sufiks. Yang ketiga, perubahan kata kerja. Dan pemerolehan yang ketiga yaitu pemerolehan sintaksis. Pemerolehan sintaksis yaitu anak mulai berbahasa dengan mengucapkan satu kata atau bagian kata. Yang keempat, pemerolehan semantik, yaitu anak mulai memperkaya perbendaharaan kosakatanya sesuai dengan usia. Bagian B, tahap-tahap pemerolehan bahasa, yaitu tahap-tahap pemerolehan bahasa ibu dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap ocehan. Pada tahap ini bayi mulai mengucapkan sejumlah bunyi ujar tanpa makna atau beberapa penggal kata yang bermakna karena kebetulan saja. Tahap yang kedua yaitu tahap satu kata. Pada tahap ini usia 1 tahun anak mulai menggunakan serangkaian bunyi berulang-ulang untuk makna yang sama. Tahap yang ketiga yaitu tahap 2 kata. Pada tahap ini, anak usia paling lambat 2 tahun sudah mulai mengucapkan ujaran 2 kata, misalnya micu, yang artinya anak minta susu. 4. Tahap telegrafis. Pada tahap ini, anak dapat merangkai 3 kata, 4 kalimat bahkan lebih. Bagian C, faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa. Faktor-faktor yang berperan dalam perkembangan bahasa dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor usia. Yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang ketiga, perbedaan individu. Perbedaan individu terdapat pada banyak faktor, misalnya intelijensi, bakat, model kognitif, kepribadian, memori, auditori, kesiapan belajar, dan emosi.
Selanjutnya, ketidakmampuan berbahasa. Dalam gangguan berbahasa terdapat ketidakmampuan berbahasa. Ketidakmampuan berbahasa dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian A, bahasa pada kondisi khusus. Bahasa pada kondisi khusus di mana pada bahasa pada kondisi khusus ini terdapat gangguan berbahasa disebabkan 1. Ketidaksempurnaan organ pendengaran maupun wicara. 2. Keterbatasan kemampuan kognitif dan gangguan psikogenik. Yang ketiga, ketidakmampuan mengolah informasi linguistik. Untuk mencapai kemampuan berbahasa, diperlukan terpenuhnya beberapa elemen berikut. Elemen tersebut terdapat 5 elemen. Yang pertama, lengkapnya sistem penginderaan. Yang kedua, lengkapnya sistem syaraf pusat. Yang ketiga, kemampuan mental yang cukup. Yang keempat, kestabilan emosi. Dan yang kelima, pajanan pada bahasa. Dalam hal ini, perlu diperhatikan adalah bahwa gangguan berbahasa berdampak pada 2 hal, yaitu dampak berbahasa yang pertama, lambat dalam pemerolehan bahasa. Yang kedua, menyimpang bentuk baku. Yang selanjutnya yaitu bagian B, gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan berbahasa secara biologis memiliki 5 gangguan. Gangguan yang pertama, akibat ketidaksempurnaan organ. Gangguan yang kedua, pada mekanisme bicara dapat terjadi akibat kelainan pada paru-paru, pita suara, pada lidah, serta pada rongga mulut dan kerongkongan. Gangguan yang ketiga, gangguan berbahasa secara kognitif berupa demensia, kelainan genetik, gangguan berpikir, dan depresif. Gangguan yang keempat yaitu gangguan berbahasa secara psikogenik, antara lain berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Dan gangguan yang terakhir yaitu gangguan berbicara secara linguistik, yaitu masalah kefasihan, masalah bahasa tulis, aleksia, afasia, atau kesulitan berbahasa. Selanjutnya, pada gangguan berbahasa ada juga ragam gangguan berbahasa khusus. Ragam gangguan berbahasa khusus ini merupakan menjelaskan mengenai afasiologi yang diawali dengan tinjauan neurolinguistik dalam mekanisme dan pemrosesan bahasa. Dalam perkembangan neurolinguistik terdapat beberapa pandangan terhadap gangguan berbahasa, yaitu yang pertama, pandangan argumen linguistik dan psikolinguistik mengenai struktur syaraf. Yang kedua, argumen struktur dan fungsi syaraf terkait dengan hakikat bahasa dan proses syaraf kebahasaan. Yang ketiga, argumen struktur paralel. Yang keempat, hal analisis penyakit pada otak. Ragam gangguan berbahasa khusus ini dibagi menjadi beberapa bagian pula. Yang pertama, bagian A, tinjauan neurolinguistik. Akibat dari ketidaknormalan struktur dan volume hemisfer berakibat pada gangguan berbahasa dan berkomunikasi yang menjadi hambatan utama. Asimetri hemisfer tidak normal menyulitkan fungsi-fungsi kebahasaan sebagai berikut. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pragmatik. Fungsi pragmatik ini di mana penggunaan bahasa yang sesuai dengan konteks sosial memperhatikan kebutuhan lawan bicara. Yang kedua, fungsi semantik. Fungsi semantik yaitu memaknai berbagai ragam kata sesuai konteks. Yang ketiga, fungsi fonologis. Fungsi fonologis yaitu penggunaan prosodi yang sesuai seperti intonasi yang tepat untuk menyampaikan maksud yang berbeda. Dan yang keempat, fungsi komunikasi nonverbal, yaitu kemampuan membaca mimik muka lawan bicara dan memanipulasi ekspresi wajahnya untuk menyampaikan pesan konteks
sosial yang bervariasi. Ragam gangguan berbahasa khusus yang bagian B yaitu afasiologi. Afasiologi merupakan kajian tentang afasia dan perkembangannya, yang menjelaskan jenis-jenis gangguan berbahasa akibat kerusakan di hemisfer kiri yang bertanggung jawab dalam pemrosesan bahasa. Secara garis besar, yaitu bagian C, jenis-jenis apresia. Jenis-jenis apresia ini secara garis besar terbagi menjadi 3. Yang pertama, afasia motorik. Afasia motorik kerusakan pada lapisan permukaan daerah lapisan bawah yang mengakibatkan penderitanya mengalami A. Kegagalan dalam menggunakan perkataan untuk mengutarakan maksud secara verbal atau berbicara spontan, lambat, terbata-bata, monoton, dan menggunakan kalimat pendek. B. Penderitanya dapat memahami bahasa baik verbal maupun visual, serta dapat berekspresi secara visual melalui tulisan atau isyarat, atau bicara spontan dengan cepat dan kadang-kadang terlalu cepat, namun intonasi kalimat dan panjang kalimat cukup. Yang bagian C, penderita mengalami gangguan dalam menghubungkan antara pengertian bahasa dan ekspresi bahasa atau penyimakan dengan fasih. Penyebutan nama tidak terhambat, hanya mengalami kesulitan dalam pengulangan kalimat. Jenis-jenis afasia yang kedua yaitu afasia sensorik. Afasia sensorik yaitu penderitanya mengalami kehilangan pengertian bahasa lisan maupun tulisan. Jenis yang ketiga yaitu afasia nominal, yaitu penderita dapat berbicara secara spontan dan lancar. Yang keempat, jenis afasia global. Penderita mengalami kesulitan yang kompleks akibat kerusakan pada seluruh hemisfer kiri. Yang kelima, jenis afasia pasca stroke. Penderita mengalami gangguan pada peredaran darah di otak yang selain mengakibatkan gejala kelumpuhan juga berdampak pada cacat bicara apabila stroke menyerang hemisfer kiri. Yang keenam, jenis afasia pada bilingual. Penderita ini mengalami gangguan pada semua bahasa yang bersifat paralel. Yang ketujuh, jenis afasia progresif. Penderita mengalami kesulitan pemahaman berbahasa dalam menemukan kata-kata yang tepat dalam kosakata yang tidak lazim dipakai, dan penderita juga akan kesulitan dalam mengeja dengan tepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan berbahasa. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman dan ibu dosen. Sekian hasil video saya mengucapkan terima kasih.